Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai hukum Maxwell atau persamaan Maxwell. Izin Pak. Halo Pak. Ya, Saya Aldi Layani Pak. Tapi kita kan ada tanggal merah hari ini Pak. ya, yang nggak mau masuk silakan. Silakan Aldi, silakan. Ya nggak apa-apa. Baik Pak, baik Pak. Iya, ya nggak apa-apa. Izin. Jadi mohon mic-nya dimatikan. Yang berhalangan tidak bisa hadir, monggo silakan. Atau mic-nya dimatikan. Jadi hukum Maxwell atau persamaan Maxwell itu membahas mengenai medan magnet. Tujuannya adalah untuk memberikan besaran ataupun katakanlah untuk menghitung atau membuat real suatu hukum medan magnet. Karena medan magnet itu sendiri sebenarnya sesuatu yang ada akibatnya tetapi tidak nampak atau tidak terlihat secara real. Maksud saya adalah misalnya suatu magnet, dia bisa menarik benda di sekitarnya, kita tidak melihat secara langsung gaya yang dibuatnya, tetapi kita bisa merasakan efeknya. Jadi ini yang disebut sebagai persamaan Maxwell untuk memberikan realisasi atau kenyataan daripada medan magnet. Pertama, hukum Gauss. Pada fenomena elektrostatik, muatan negatif dan positif dapat ada secara terpisah. Jadi artinya tidak akan, apabila dia dipisahkan, maka dia tidak akan menyatu dalam satu kesatuan antara positif dan negatif. Tetapi kecenderungannya adalah bahwa positif akan menarik muatan negatif dan negatif akan menarik muatan positif. Tapi hal ini tidak bisa dijumpai dalam fenomena kemagnetan. Magnet sebagai sumber medan magnet tidak pernah dijumpai dalam keadaan terpisah, atau kutub utara saja atau kutub selatan saja. Jadi kalau ada magnet, setiap ada magnet itu pasti ada kutub utara dan kutub selatannya. Nah, kalau muatan tadi bisa terpisah antara muatan positif dan negatif, tapi untuk magnet ini dia kutub utara dan kutub selatannya akan selalu bersama. Makanya kalau setiap magnet kecil-kecil kemudian disatukan, dia akan membentuk kutub utara dan selatan satu biji. Tapi kalau dipisah-pisahkan masing-masing magnet yang terpisah tadi akan membentuk kutub utara tersendiri, selatan tersendiri. Hal ini berarti struktur magnet yang paling sederhana adalah dipol magnet atau dua kutub. Tidak ada kan mungkin kutub selatan saja atau kutub utara saja. Jadi setiap magnet itu mohon dimatikan mikrofonnya. Berbeda dengan listrik yang ada kutub positif saja. Bisa saja negatifnya entah di mana, positifnya ada di tempat kita. Tapi kalau magnet satu batang magnet itu pasti satu kutub, dua kutub langsung yaitu positif dan negatif. Nah, itu perbedaannya dengan listrik. Nah, kita mau melihat hukum Gauss untuk medan magnet. Jadi tujuannya tadi seperti saya katakan di awal bahwa untuk membuat real
atau menyatakan, membuat nyata sifat-sifat daripada gaya magnet. Karena kutub magnet selalu muncul berpasangan atau bersamaan dipol, maka bila dihitung fluk magnet pada permukaan tertutup yang melingkupi sumber medan magnet akan sama dengan nol. Jadi kalau ada satu magnet kutub utara dan kutub selatannya, kutub utara dia akan menuju kutub selatan, begitu juga semua garis-garis gayanya, sehingga jumlah totalnya itu akan sama dengan nol. Atau dibuat dalam persamaan Gauss itu fluksi B pada permukaan tertutup itu sama dengan integral tertutup B yang dikalikan dengan N dan D tau, yaitu sama dengan 0. Ini disebut dengan hukum Gauss dalam kemagnetan. Jadi ini harus dipahami. Inilah dasar daripada hukum Gauss tentang medan magnet yang berupa integral ini. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa medan magnetik bersifat tertutup atau close atau tidak ada muatan magnetiknya. Jadi magnet itu dia tidak ada muatan magnet. Karena tadi garis gayanya antara utara disambut oleh selatan. Jadi tidak terlepas begitu saja. Kemudian kita ada medan magnet induksi. Medan magnet induksi, hukum Faraday menjelaskan bahwa perubahan medan magnet atau fluk magnet menyebabkan GGL induksi yang artinya ada medan listrik. Ini hukum Faraday ini juga yang nanti harus kalian hafal atau katakanlah kalian pahami. Jadi beda ya kalau menghafal dengan memahami. Anda harus memahami hukum Faraday ini karena ini adalah hukum utama yang menceritakan atau memaparkan atau yang menunjukkan adanya medan listrik akibat perubahan medan magnet atau disebut dengan GGL induksi. Atau menurut Maxwell, hal yang sama juga mestinya terjadi pada perubahan medan listrik yang mestinya menimbulkan medan magnet. Jadi ada hubungan timbal balik atau vice versa antara medan listrik dan medan magnet. Medan magnet tadi kalau dia berubah-ubah akan menimbulkan induksi GGL. Kemudian begitu juga GGL induksi akan menghasilkan medan magnet. Makanya di persamaan yang berikut itu adalah d flux E per dt akan menghasilkan integral tertutup B kali dl. Yang sebelah kiri ini adalah medan listrik, yang sebelah kanan adalah medan magnet. Kalau yang atas ini sebelah kiri medan listrik, sebelah kanan juga medan magnet. Ini yang menyatakan atau katakanlah dB, d fluksi B per dt ini akan menghasilkan integral tertutup E. Jadi perubahan medan magnet akan menghasilkan medan listrik dan perubahan medan listrik akan menghasilkan medan magnet. Nah, yang terakhir ini inilah hukum induksi Faraday itu. Integral BDL sama dengan mu 0 kali epsilon 0 d fluksi E per dt. Kemudian yang berkaitan juga dengan hukum Maxwell ini adalah hukum Ampere yang menemukan arus listrik atau aliran muatan, yakni integral tertutup B dikali dl sama dengan mu 0 kali I dalam. Maksudnya arus yang ada di bagian dalamnya.
sini ada keterangan menurut Maxwell, hukum fisika mestinya simetri. Nah, ada ketidakkonsistenan dalam hukum Ampere. Maxwell mengusulkan suku tambahan pada hukum Ampere yaitu mu 0 kali epsilon 0 kali defluksi E per dt. Jadi ini pembahasan mengenai hukum Maxwell. Jika arus dalam keadaan steady state, artinya tetap. Arus itu kan bisa berubah-ubah, aliran muatan itu bisa berubah-ubah. Bisa muatan itu mengalir dalam keadaan banyak, bisa juga sedikit. Nah, aliran muatan jika dalam keadaan steady state, maka dia tidak ada perubahan medan listrik yang diakibatkannya. Maka akan kembali kepada hukum Ampere yang pertama tadi, yaitu integral tertutup B kali dl sama dengan mu 0 kali I dalam. Persamaan ini mengakomodasi kasus dengan arus yang tidak tunak, misalnya pada pengisian kapasitor. Jadi pada pengisian kapasitor itu arusnya semakin lama itu semakin kecil. Jadi dia tegangannya semakin lama semakin besar, tapi arusnya semakin lama semakin kecil. Sama dengan pengisian baterai. Arus pengisian baterai itu makin lama makin kecil. Artinya semakin mendekati tegangan, misalnya tegangan baterai atau tegangan kapasitor itu 12 volt, kemudian diisi dengan tegangan 24 volt misalnya, maka dia lama-lama akan tegangan baterai itu menuju 24 volt. Jadi artinya dari pertama kecil, kemudian makin lama tegangannya makin besar menuju 24 volt. Namun arusnya adalah sebaliknya. Dari nilainya yang pertama itu dia menarik arus besar, maka lama-kelamaan akan menarik arus yang kecil pada posisi ketika tegangan sudah mendekati 12 volt. Begitu juga dengan kapasitor. Jadi arus itu akan berubah-ubah. Nah, untuk hukum Ampere yang di atas ini, itu berlaku untuk arus yang tidak berubah-ubah. Misalnya kita menghidupkan motor listrik, di mana motor listrik itu arusnya akan tetap. Nah, ini contoh yang bulat ini adalah penghantar ya. Terdiri dari banyak arus muatan di dalamnya yang mengalir, yang disebut dengan arus listrik. Maka dia akan menimbulkan medan listrik. Jadi arus listrik menghasilkan yang ada ini akan menimbulkan medan listrik pada penghantar tersebut. Dan medan listrik juga akan menghasilkan medan magnet. Kemudian ada namanya arus pergeseran atau displacement current, yakni pada persamaan di atas, yang ini, mu 0 E0 defluksi E per dt, yaitu disebut sebagai arus pergeseran atau displacement current yang mempunyai satuan sama dengan satuan arus listrik. Karenanya persamaan Ampere dengan tambahan suku yang ditambahkan oleh Maxwell ini menjadi integral tertutup B kali dl sama dengan mu 0 kali I dalam tambah mu 0 kali ID dalam, atau arus displacement current. Nah, ini persamaannya ketika pengisian kapasitor, maka Q sama dengan N0 kali A kali E. A ini luas penampang kapasitor, E itu medan listriknya. I sama dengan dQ per dt sama dengan epsilon 0 kali A dE per dt. Nah, saat pengisian kapasitor timbul medan magnet baik oleh arus maupun arus displacement atau arus pergeseran. Jadi akan menimbulkan medan magnet. Jadi wajar kalau ketika terjadi pengisian kapasitor itu akan menarik arus yang besar karena dia harus menghasilkan
medan magnet. Jadi kapasitor ini ketika sebelum pengisian itu tidak ada medan magnet, pada saat pengisian muncul medan magnet. Tapi setelah pengisian juga tidak ada lagi aliran arus atau aliran muatan, maka medan magnetnya pun akan hilang. Jadi ini persamaan Maxwell-nya. Hukum Gauss untuk kelistrikan yang menyatakan sifat medan listrik. Kemudian ini yang menyatakan sifat magnet. Ada huruf B nih, B ini magnet, sementara E adalah medan listrik. Kemudian ini hukum induksi Faraday, yang ketiga ini yang perlu dipahami karena ini penting untuk produksi tenaga listrik atau menghasilkan tenaga listrik. Kemudian yang terakhir adalah hukum ampere. Nah, jadi hukum-hukum ini semua ada dalam persamaan Maxwell karena Maxwell melakukan koreksi terhadap persamaan-persamaan tersebut. Oke, saya kira ini saja pembahasan mengenai hukum Maxwell atau persamaan Maxwell. Yang di sana ada hukum Gauss, kemudian ada hukum Faraday dan hukum Ampere. Ada 3 hukum yang dikoreksi oleh Maxwell. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita pembahasan mengenai persamaan Maxwell. Jadi Maxwell ini memberikan catatan-catatan terhadap hukum, ada 3 tadi ya, hukum Faraday, kemudian hukum Gauss, dan hukum Ampere. Oke adik-adik, sampai di sini. Semoga ini menjadi jelas bagaimana menghasilkan arus, menghasilkan medan magnet, dan menghasilkan medan listrik yang dibahas oleh Maxwell ini. Jadi medan magnet dan medan listrik saling hubungan timbal balik. Magnet menghasilkan listrik, listrik juga bisa menghasilkan magnet. Magnet menghasilkan listrik terjadi pada generator, kemudian listrik menghasilkan magnet itu terjadi pada motor listrik. Jadi dua-duanya merupakan hal yang penting yang harus diketahui dan berkaitan erat dengan hukum Maxwell tadi atau persamaan Maxwell tadi terhadap ketiga hukum yang diberikan komentar atau perbaikan koreksi oleh Maxwell. Oke, terima kasih. Saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Kita berpisah dalam forum Zoom ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.